Shalom, saudara. Banyak orang bilang hidup itu ruwet. Saya mau kasih tahu sama saudara, jalani saja hidup ini dengan santai, tapi serius. Aku memilih bersabar bukan karena aku lemah, melainkan aku ingin kuat dengan cara yang berbeda. 2 Korintus 12 ayat 10 bilang, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang sempurna di bumi ini kecuali firman Allah. Tidak ada seorang pun yang sempurna secara fisik maupun jiwa. Segala sesuatu di planet ini telah rusak oleh karena dosa. Saya tidak sempurna, Anda tidak sempurna. Begitu pula orang yang paling kita kagumi di dunia ini juga tidak sempurna. Matius 6 ayat 25 bilang, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hambatan pertama dan yang terberat untuk bisa berubah di setiap area kehidupan ini adalah khawatir. Karena rasa khawatir yang berlebihan akan merusak segala lini kehidupan kita. Orang yang sering khawatir akan kehilangan imannya kepada Tuhan, kepada diri sendiri. Akibatnya mereka sudah kehilangan seluruh potensi kemampuannya untuk menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Filipi 4 ayat 12-13 bilang, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, maupun dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala sesuatu ada ukurannya, baik dalam soal kapasitas dan kemampuan dalam menghadapi segala hal. Ada orang yang menjadi stres dan galau hidupnya ketika tiba-tiba mereka dapat berkat yang banyak. Panik buying seperti orang yang menang lotre, mereka malah kehilangan kendali atas hidupnya. 2 Timotius 1 ayat 9 bilang, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jika kita tidak tahu ukuran iman, maka kita tidak bisa bertumbuh dalam iman. Jika kita tidak tahu aturan kesehatan, maka kita akan kehilangan kontrol untuk hidup sehat. Jika kita tidak tahu kegunaan dari finansial, maka kita sudah kehilangan tujuan dalam hal keuangan. Itu sebabnya banyak orang yang terjebak hidupnya karena ingin kaya. 1 Timotius 6 ayat 9 bilang, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Betapa pentingnya kita mengoreksi dan melihat diri sendiri secara akurat. Dengan demikian, kita bisa mengelola hidup kita dengan baik dan benar. Uang memang dibutuhkan, namun uang dan harta bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah keselamatan, baik di bumi maupun di surga. Roma 12 ayat 13 bilang, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu,
Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Serius, tapi santai. Itulah kehidupan yang harus kita jalani. Berpikir ke atas boleh-boleh saja, namun jika belum diizinkan Tuhan, jangan mokso. Bersyukur saja atas anugerah dan kasih karunia-Nya sampai sekarang. Inilah kenikmatan hidup yang sesungguhnya yang Tuhan berikan pada kita semua. Carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui oleh kita. Jangan sombong dan tinggi hati. Setiap kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan, Anda sudah mati selagi hidup. Mati pengharapan, mati gairah, dan mati solusi. Hanya Tuhan yang sanggup menuntun hidup kita kepada rancangannya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.